Bab 336. Di dalam mobil, saat mengemudi, Song Wanting berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, kakek telah memikirkanmu selama beberapa hari, dan saya khawatir Anda tidak akan punya waktu untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Saya yakin dia akan sangat bahagia ketika Anda tiba." Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Karena aku sudah berjanji padamu, bagaimana aku bisa mengingkari janjinya?" "Ya," Song Wanting mengangguk gembira dan berkata, "Aku khawatir orang yang paling ingin ditemui kakek hari ini adalah kamu." Saat dia mengatakan itu, Song Wanting menghela nafas. "Saya tidak tahu apa yang terjadi. Sejak kakek pergi menemui dokter Si beberapa hari yang lalu, dia telah membicarakan tentang Anda, dan dia memberitahu saya secara pribadi bahwa keinginan terbesarnya untuk ini jamuan ulang tahun hanya saja kamu bisa hadir di sana." Ye Chen tertegun sejenak, lalu tertawa kecil. Dia tahu mengapa Tuan Song terus berbicara tentang keinginan bertemu dengannya. Dia pasti telah bertemu Si Tianqi terlebih dahulu dan melihat efek ajaib dari Si Tianqi yang meminum pil peremajaan, jadi dia pasti sangat berharap bahwa dia juga bisa memberinya pil. Faktanya, tidak hanya Tuan Song yang tidak dapat menahan godaan dari pil peremajaan, tetapi semua orang lanjut usia di dunia juga tidak dapat menahan daya tarik yang sangat besar dari pil peremajaan. Setelah saya menerima undangan tersebut, saya benar-benar memikirkan hadiah apa yang harus saya persiapkan untuk Tuan Song. Setelah memikirkannya, saya merasa orang seperti Tuan Song tidak peduli dengan uang, jadi sebaiknya saya memberinya pil peremajaan. Bagi saya, pil peremajaan bukanlah sesuatu yang ajaib, yang termahal hanyalah ginseng ungu kualitas terbaik berusia 300 tahun. Terlebih lagi, dia membantu Wei Liang, anak haram dari keluarga Wei. Sebagai rasa terima kasihnya, Wei Liang memberikan dirinya ginseng salju milenium yang diturunkan oleh keluarganya. Jika ginseng salju milenium ini digunakan untuk membuat obat, efeknya adalah jauh lebih baik daripada pil peremajaan. Oleh karena itu, memberikan pil peremajaan kepada Tuan Song tidak hanya akan memberikan keuntungan besar kepada Tuan Song, tetapi juga tidak mengeluarkan biaya apapun baginya. Kali ini, Song Wanting berkata kepada Ye Chen lagi, "Tuan Ye, kakek telah mengundang banyak temanmu, kamu bisa berkumpul dengan mereka nanti." "Oh," Ye Chen bertanya sambil tersenyum, "siapa yang kamu undang?" Song Wanting berkata, "Wang Dongsui, wakil ketua M Grand Group, saya dengar Anda memiliki hubungan yang baik dengan saya." Ye Chen mengangguk, "Itu benar." Song Wanting tersenyum tipis dan berkata, "Dia akan datang ke sini hari ini juga." Setelah berbicara, Song Wanting berhenti sejenak, lalu berkata, "Adapun kepala keluarga Wang dan keluarga Qin, sudah jelas bahwa mereka selalu memiliki hubungan yang baik denganmu, bukan?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Itu benar." Song Wanting menambahkan, "Kakek juga mengundang Wei Liang, ketua Wei's Pharmaceuticals. Kudengar dia didukung olehmu sendiri." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Wei Liang adalah anak haram dan selalu tidak populer. Selain itu, ayah dan saudara tirinya menyinggung perasaanku, jadi aku mendukungnya." Song Wanting mengatupkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata dengan manis, "Tuan Ye, saya dengar Anda mengirim ayah dan anak ke Gunung Changbai untuk menggali ginseng." "Ya," Ye Chen berkata dengan tenang, "karena dia paling memandang rendah Gunung Changbai, saya akan mengirimnya ke sana untuk merenungkannya." Song Wanting tersenyum dan berkata, "Saya mendengar bahwa mereka berdua memiliki kehidupan yang menyedihkan di Gunung Changbai. Mereka menggali ginseng untuk ditukar dengan makanan. Beberapa waktu yang lalu, gunung itu terhalang oleh salju tebal. Ayah dan anak tersebut tidak dapat masuk gunung, tidak bisa mengumpulkan ginseng, dan tidak punya apa-apa untuk dimakan. Setelah meminumnya, dia pergi ke rumah sesama penduduk desa dan mencuri seekor ayam, tetapi dia dipukuli sampai dia tidak bisa bangun, sementara kucing itu sedang mengunyah kulit kayu, sebatang pohon di rumah bobrok itu." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu memperhatikan ini?" "Bahkan saya tidak memperhatikan situasi mereka saat ini." Song Wanting tersipu malu, dan berkata dengan sedikit malu-malu, "Aku hanya merasa mereka berdua yang harus disalahkan, jadi aku sangat ingin tahu hukuman seperti apa yang mereka terima, lalu aku bertanya lebih banyak." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Apakah kamu memperhatikan sekelompok orang yang dikirim ke Shanxi untuk menggali batu bara?" Song Wanting tersenyum dan berkata, "Saya telah memperhatikan. Tampaknya mereka sangat menderita. Mereka bekerja di tambang batu bara selama 12 jam sehari. Hanya menangis di toko datong."
Ye Chen tersenyum dan berkata, ini adalah harga merugikan orang lain. Iya, Song Wanting mengangguk dengan berat dan berkata, orang-orang ini bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Sambil berbicara, Wanting Song sudah pergi ke villa keluarga Song. Di halaman villa, Wang Gang, Qin Zenggang, Wei Liang dan Wang Dongsui telah menunggu di sini. Begitu Ye Chen keluar dari mobil, mereka semua mengelilinginya. Ingin Song menghentikan mobilnya dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, silakan duduk sebentar dan saya akan membukakan pintu untuk Anda. Ye Chen buru-buru berkata, tidak perlu bersikap sopan, aku bisa turun sendiri. Song Wanting buru-buru berkata, tidak, Tuan Ye, Anda adalah tamu terhormat hari ini, Anda harus melakukan semua sopan santun, jika tidak, kakek pasti akan memarahi saya. Karena itu, dia segera membuka pintu mobil, berjalan ke pintu penumpang, dan membuka pintu. Ye Chen tersenyum tak berdaya lalu keluar dari mobil. Dia merasa Song Wanting membuat keributan besar dan terlalu serius, tetapi Song Wanting merasa bahwa etiket ini penting, yang membuat kakek sangat menghargai guru Ye. Pada saat yang sama, di teras di lantai 2 villa, Wu Xin menghadap ke halaman, menyaksikan semua penampilan Song Wanting dan Ye Chen. Sejak Song Wanting pergi, dia telah menunggu di sini, berharap bisa menunggu tamu terhormat yang dikatakan Song Wanting. Ia juga berharap yang disebut sebagai tamu terhormat yang akan dijemput langsung oleh Song Wanting adalah seorang lelaki tua, sebaiknya lelaki tua perempuan, sehingga kemungkinan adanya saingan cinta bisa dikesampingkan sepenuhnya. Namun di luar dugaan, Wanting Song justru menjemput seorang pemuda yang seumuran dengan dirinya. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkannya adalah Song Wanting sendiri yang keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk pemuda itu. Wu Xin tidak bisa menahan rasa kagumnya, Song Wanting harus sangat menghargainya sehingga dia merendahkan diri untuk membukakan pintu bagi seorang pemuda dengan usia yang sama secara langsung. Mungkinkah ini pria yang disukai Song Wanting? Apakah ini cucu ipar terbaik yang sangat dirindukan Tuan Song? Sepertinya itu pasti dia. Memikirkan hal ini, wajah Wu Xin sangat muram, dan hatinya penuh amarah. Dia memusatkan pandangannya pada Ye Chen, dan melihat ke atas dan ke bawah pria aneh ini. Meskipun Ye Chen terlihat sedikit tampan, tetapi juga sedikit anggun dan anggun, tetapi dari sudut pandang pakaiannya, dia adalah orang biasa yang sangat biasa. Wu Xin memperkirakan total pakaian dan sepatu Ye Chen hanya beberapa ribu yuan. Beberapa ribu dolar bernilai sepasang kaus kaki. Sekilas orang seperti ini terlihat seperti orang yang bau di jalan, mengapa Song Wanting menganggapnya begitu serius? Apalagi melihat postur Song Wanting yang penakut dan pemalu seperti gadis kecil, tak perlu ditebak kalau dia pasti jatuh cinta pada Diaosi ini. Wu Xin mengepalkan tinjunya erat-erat, menggunakan terlalu banyak tenaga, membuat seluruh buku jarinya memutih. Segera, dia merasa sangat marah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Jadi dia membanting tinjunya dengan keras ke pagar, dan menggeram, sialan, dari mana asalmu? Kamu berani merebut seorang wanita dariku? Kamu mencari kematian. Bab 337. Beberapa tamu yang datang dan pergi di lantai 2 langsung melirik ragu, bertanya-tanya mengapa Wu Xin dan Tuan Wu tiba-tiba marah. Wu Xin menatap mereka dengan dingin dan berkata, apa yang kamu lihat? Keluar, melihat semua tamu ini menoleh dan tidak berani melihat ke sini lagi. Wu Xin tampak murung dan melambai kepada Liu Guang yang tidak jauh darinya. Liu Guang berlari dengan tergesa-gesa dan bertanya dengan rajin, Tuan Wu, apa perintah Anda? Wu Xin menunjuk ke arah Ye Chen, yang berdiri bersama Song Wanting di halaman, dan mengertakkan gigi dan berkata, tolong periksa identitas anak ini untuk saya. Saya ingin melihat siapa dia. Liu Guang melirik ke arah jari Wu Xin, pandangan ini membuatnya langsung pusing. Bukankah ini Ye Chen? Dia mengenali orang ini bahkan ketika dia berubah menjadi abu. Alasan mengapa putranya yang berharga Liu Ming memiliki pisau yang diukir di dahinya adalah karena dia menyinggung Ye Chen. Jika bukan karena Ye Chen, mustahil menyakiti putranya. Oleh karena itu, dialah pembunuhnya, dan Ye Chen adalah pelakunya. Putranya memiliki kata, miskin, yang terukir di dahinya dan menjadi bahan tertawaan Jinling. Ketika dia memikirkan hal ini, dia ingin memakan Ye Chen hidup-hidup. Namun, karena saya tidak mampu menyinggung perasaannya, saya harus menelan amarah saya dan bahkan tidak berani kentut. Memikirkan hal ini, dia segera mengertakkan gigi dan berkata, kembali ke Tuan Wu, nama orang ini adalah Ye Chen.
Xin bertanya dengan dingin, dari mana asal-usul sutra gantung ini? Jika dia berani menyentuh wanita yang kusuka, menurutku dia bosan hidup. Liu Guang melihat Xin sangat tidak senang dengan Ye Chen, dan dia langsung sangat gembira. Segera sadari bahwa kesempatan untuk membalas dendam telah tiba. Jadi, Liu Guang segera berkata kepada Xin, "Tuan Wu, Ye Chen ini adalah menantu sampah dari keluarga Xiao. Sedangkan untuk keluarga Xiao, mereka hanyalah keluarga sampah di Jinling yang berada di ambang kehancuran, kebangkrutan." Wajah Xin menjadi lebih suram, dan dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kamu yakin dia hanya menantu dari rumah ke rumah?" Liu Guang berkata dengan tegas, "Tentu saja." Setelah itu, dia menjelaskan lebih lanjut, nama istrinya adalah Xiao Churan. Dia sangat cantik, dia disukai banyak orang di Jinling, tapi dia akhirnya menikah dengan orang yang tidak berguna ini. Setelah menikah dengan keluarga Xiao, ini tidak ada gunanya hanya mencuci pakaian setiap hari. Dia memasak dan menyapu lantai seperti ibu rumah tangga. Dikatakan bahwa dia sangat miskin dan sangat ceroboh. Semua orang di Jinling tahu tentang ini. Jejak rasa dingin dan kemarahan muncul di mata Xin. "Sebelumnya, saya dan ayah saya curiga bahwa orang idaman Song Wanting kemungkinan besar adalah anak dari keluarga besar Yanjing. Kalau begitu, saya benar-benar tidak punya daya saing. Tapi dia tidak pernah menyangka orang-orang Song Wanting akan menjadi menantu yang tidak berguna. Menantu saya ada di sini. Ini membuktikan kalau Marvin Ye ini sudah menikah. Bukan hanya dia sampah dan benang gantung, dia juga pria yang sudah menikah. Jika Song Wanting menyukai anak-anak dari keluarga besar Yanjing, itu hampir tidak bisa dibenarkan. Namun, dia justru jatuh cinta dengan pria yang sudah menikah, yang hanya merusak ketiga pandangannya. Terlebih lagi, dia menamparkan wajahnya dengan keras. Lagi pula, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya juga keluarga nomor satu di selatan Sungai Yangtze? Tuan muda keluarga Wu dengan aset hampir 200 miliar yuan, mengapa dia tidak bisa dibandingkan dengan seorang putra mertua yang menggantung sutra di depan Song Wanting?" Song Wanting begitu hangat dan lembut padanya, tapi begitu dingin dan keras pada dirinya sendiri. Ini hanya menghina dirinya sendiri. Xin merasa terhina dari lubuk hatinya. Dia mengertakkan gigi dan menatap Liu Guang dan berkata dengan dingin, "Liu Guang, saya akan memberi Anda tugas. Jika Anda melakukannya dengan baik, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Tetapi jika kamu tidak melakukannya dengan baik, jangan datang menemuiku lagi." Wajah Liu Guang berubah serius, dan dia berseru, "Tuan muda Wu, beri perintah saja, Liu Guang pasti akan melakukan yang terbaik." Xin menatap Ye Chen di halaman dan berkata dengan dingin, "Nanti, kamu bisa memikirkan cara untukku. Aku ingin kamu mempermalukan dan memberi pelajaran pada Ye Chen ini di depan Wanting Song. Aku ingin dia Song Wanting is memalukan di depannya. Yang terbaik baginya adalah keluar dari sini dengan ekor di antara kedua kakinya." Liu Guang sangat bersemangat, bukankah ini kesempatan terbaik untuk membalas dendam pribadinya? Memikirkan hal ini, dia berseru dengan penuh semangat, "Jangan khawatir, Tuan muda, saya akan turun dan menemuinya nanti." Saat ini, Liu Guang sangat bersemangat. Dia telah menyelidiki sebelumnya dan menemukan bahwa Ye Chen mengandalkan beberapa trik Feng Shui untuk menipu banyak orang penting di Jinling. Dia dengan hormat dipanggil Tuan Ye oleh banyak orang. Keluarga Wang, keluarga Qin, dan bahkan keluarga Song semuanya menghormatinya. Ye Chen sebagai tamu, itu adalah Liu, eksistensi yang tidak mampu diganggu oleh Guang. Namun, Liu Guang merasa bahwa hanya karena dia tidak mampu membelinya, bukan berarti keluarga Wu tidak mampu membelinya. Karena Ye Chen menyinggung putra tertua keluarga Wu, bukankah hanya dalam hitungan menit bagi keluarga Wu untuk membunuhnya? Sekarang Tuan Wu meminta dirinya untuk mengambil sikap, bukan hanya kesempatan untuk membalas dendam, tetapi juga kesempatan untuk menjilat Susi. Bunuh dua burung dengan satu batu, bunuh dua burung dengan satu batu. Dengan Xin mendukungnya, dan kebencian baru dan lama muncul di hatinya, Liu Guang benar-benar mendidih. Dia harus menggigit sepotong daging Ye Chen hari ini, dan yang terbaik adalah membunuh Ye Chen secara langsung. Jadi Liu Guang segera berkata kepada Xin, "Tuan Wu, saya akan pergi menemuinya sebentar." Saat ini, di halaman villa, Wang Gang, Qin Zenggang, Wei Liang dan Wang Dongsui melihat Ye Chen datang, jadi mereka buru-buru berkumpul dan menyapanya dengan hormat. Wang Gang, Qin Zenggang,
dan Wei Liang semuanya memanggil Ye Chen Tuan Ye, sementara Wang Dongsue memanggil Ye Chen Tuan Ye. Selain beberapa dari mereka, Qin Zhengan ditemani oleh seorang wanita cantik yang bermartabat dan cantik. Wanita cantik ini mengenakan gaun malam berwarna biru muda, yang terlihat sangat menarik perhatian. Ye Chen melihat lebih dekat pada wanita ini, dan terkejut menemukan bahwa kecantikan yang bermartabat dan dewasa ini adalah Qin Aoxue, yang biasanya mengenakan pakaian olahraga, dengan wajah heroik dan sikap heroik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Aoxue, aku hampir tidak mengenali pakaianmu hari ini." Ketika Aoxue mendengar ini, dia langsung tersipu. Dia menggigit bibir bawahnya dengan ringan, dan berkata dengan malu-malu, "Tuan Ye, halo." Hari ini, Aoxue Qin datang bersama ayahnya untuk menghadiri pesta ulang tahun Tuan Song. Dia sengaja mendandani dirinya dengan sangat dewasa, karena bagaimanapun, dia beberapa tahun lebih muda dari Ye Chen dan masih kuliah. Dia takut Ye Chen benar-benar akan melakukannya. Perlakukan dia sebagai saudara perempuannya. Jika dia bisa berdandan sedikit lebih dewasa mungkin akan membuat hati Ye Chen berdebar. Ye Chen tersenyum padanya dan berkata, "Kamu juga baik-baik saja." Wei Liang buru-buru menghampirinya, membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Tuan Ye, saya telah menunggu Anda datang ke farmasi Wei untuk memeriksa pekerjaan. Saya ingin tahu kapan Tuan Ye akan bebas." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Farmasi Wei adalah milikmu, kamu hanya perlu mengelolanya dengan serius, aku tidak perlu memeriksa pekerjaannya." Wei Liang buru-buru berkata, "Tuan Ye, semua yang saya miliki hari ini diberikan oleh Anda, jadi semua yang ada di farmasi Wei juga milik Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, katakan saja, dan Wei Liang pasti akan melewati api dan air." Ye Chen mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Wei Liang, kamu serius?" Wei Liang membungkuk dalam-dalam lagi, "Tuan Ye, inilah yang harus dilakukan Wei Liang." Pada saat ini, sebuah suara tajam tiba-tiba terdengar, "Aduh, ini aneh sekali." Sekelompok orang Jinling yang bisa dibilang orang bergengsi berlutut di sekitar sampah dan menjilatnya tanpa henti. "Sungguh pemandangan, apakah kamu buta, atau kamu ingin menjilat 2 suap kotoran karena kamu merasa mulutmu tidak berasa?" Bab 338. Tidak ada yang menyangka begitu Liu Guang melompat keluar, dia akan berani mengejek orang banyak. Kata-kata ini tidak hanya mengejek Ye Chen, tetapi juga mengejek orang-orang yang menghormati Ye Chen. Pada saat itu, matanya hampir terbakar, dia memelototi Liu Guang, dan mengutuk dengan dingin, "Nama keluargamu adalah Liu, kamu sedang mencari kematian, kan? Apakah kamu ingin menjadi seperti putramu dan memintaku untuk mengukirmu sebuah beberapa kata di dahimu?" Sepatah kata, Ye Chen memandang Liu Guang dengan wajah galak, dan tiba-tiba menyadari di dalam hatinya. Ternyata orang tersebut adalah ayah Liu Ming. Liu Ming, generasi kedua kaya yang selalu berbicara tentang menjadi miskin dan miskin, berpura-pura bersikap agresif padanya di pemandian air panas Chem Elises, dan kemudian membiarkan kata miskin dan miskin terukir di dahinya. Di luar dugaan, ayahnya berani membuat masalah untuknya di pesta ulang tahun keluarga Song hari ini. Pada saat ini, Liu Guang menatap dengan kejam dan berkata dengan suara dingin, "Bajingan muda, jangan berpura-pura menjadi agresif di depanku, menurutmu apakah aku benar-benar takut padamu?" Setelah itu, dia menunjuk ke arah Ye Chen dan berkata dengan keras, "Saya benar-benar tidak mengerti. Orang bau seperti Anda yang tidak menginginkan apapun dan hanya bisa hidup dengan makanan lunak sebenarnya bisa muncul di sini. Masih ada orang yang pujian dari Guru Ye, ada apa? Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat inti dari penismu yang bau itu?" Semua orang marah sejenak, dan mereka ingin menyerang Liu Guang, tetapi Ye Chen menghentikan mereka dan berkata dengan tenang, "Semuanya, hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Song, tidak perlu membuat keributan besar dan membuat orang lain tertawa." Setelah selesai berbicara, Ye Chen tersenyum dan berkata kepada Liu Guang, "Saya berpikir sebelumnya, orang terbelakang seperti apa yang bisa mendidik anak laki-laki seperti Liu Ming, dan sampai jumpa hari ini, saya akhirnya menemukan alasannya." Setelah jeda, Ye Chen berkata lagi, "Nasib putra Anda adalah panutan Anda, jadi saya menyarankan Anda untuk tetap low profile dan jangan terlalu memalukan. Kulit dahi Anda berkerut. Jika Anda benar-benar ingin menggunakan pisau untuk mengukir kata-kata, kamu bisa melakukannya tanpamu. Dahi anakku halus sekali.
Kamu, dada Liu Guangqi naik turun dengan keras, menunjuk ke arah Ye Chen dan memarahi, sebutkan nama keluargamu Ye, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan untuk hidup. Selama kamu segera berlutut dan biarkan aku jadilah aku juga akan mengukir kata Qiandao di kepalamu, jika tidak, aku akan membunuhmu. Ye Chen berkata dengan nada menghina, siapa yang memberimu kepercayaan diri hingga membuatmu berpikir bahwa kamu bisa membunuhku? Liu Guang mencibir dan berkata, kamu hanya mengandalkan gangster sampah untuk menjadi begitu sombong, tetapi keluarga Wu berdiri di belakangku sekarang. Di depanku, dia lebih buruk dari seekor anjing. Aku bisa membunuhnya hanya dengan lambaian tangan-tanganku, apalagi itu kamu pecundang. Marah, dia bergegas dan hendak menyerang Liu Guang. Ye Chen menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, Liu Guang, tuanmu sepertinya agak tidak baik. Tidak apa-apa membiarkan anjing menggigit orang, tetapi kamu harus muncul, benarkah? Jika tidak akan terjadi apa-apa. Bagaimana jika seekor anjing dibunuh oleh seseorang? Liu Guang mencibir dan berkata, ya, jangan berpikir bahwa saya tidak tahu siapa kamu. Kamu hanya menggunakan hal-hal misterius itu untuk menipu orang. Orang-orang ini masih dalam kegelapan sekarang. Ketika mereka sadar, tidak perlu bahkan jika aku melakukannya, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Wan Ting Song dan berkata, dengan serius, Nona Song, kamu adalah wanita kuat yang diakui di Jinling, bagaimana kamu bisa tertipu oleh sampah semacam ini? Dan jangan lupa, pria ini sudah menikah, dan dia adalah menantu dari rumah ke rumah. Jika Anda terlalu dekat dengan orang seperti ini, itu akan berdampak besar pada reputasi Anda. Jika semua orang salah paham dan mengira bahwa wanita tertua pertama di Jinling sebenarnya menyukai pria yang sudah menikah, sulit untuk menyelamatkan reputasimu. Ekspresi Song Wanting tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia sangat menyukai Ye Chen, dan Ye Chen memang pria yang sudah menikah, tapi lalu kenapa? Aku hanya menyukainya, apakah salah jika menyukai seseorang dengan tulus? Selain itu, meskipun saya benar-benar salah, mengapa Anda membutuhkan Liu Guang untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab? Namun, Song Wanting juga tahu di dalam hatinya bahwa setelah Liu Guang mengatakan ini, dia tidak bisa marah begitu saja. Sebab, sekali Anda marah, kemungkinan besar hal itu akan disalahartikan sebagai kemarahan karena rasa malu. Jadi, Song Wanting memarahi dengan wajah hitam, Liu Guang, kan? Kamu tidak ada dalam daftar tamu kami, siapa yang membawamu masuk? Liu Guang mencibir dan berkata dengan wajah arogan, tentu saja Tuan Wu dari keluarga Wu yang membawa saya masuk. Sejujurnya, saya sekarang adalah anggota keluarga Wu. Sejauh yang saya tahu, tidak ada satu yang memiliki kekuatan di antara kalian di sini, bisakah dibandingkan dengan keluarga Wu? Bahkan jika kalian semua berjumlah, kalian mungkin tidak dapat membandingkannya dengan keluarga Wu. Jika ada di antara kalian yang berani menyentuhku, itu setara dengan melawan keluarga Wu. Setelah mengatakan itu, Liu Guang tampak bangga. Dia tahu bahwa selama dia mengungkap keluarga Wu, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Saat dia dengan bangga berpatroli, dia tiba-tiba merasakan bayangan hitam melintas, dan segera setelah itu, dia ditampar dengan keras di wajahnya. Tamparan di wajahnya saja sudah cukup untuk menghajarnya hingga berkeping-keping. Dia terhuyung hampir sampai akhir, tetapi ketika dia berdiri teguh dan melihat, dia menyadari bahwa Ye Chen lah yang memukulnya. Ye Chen menatapnya dengan senyuman di wajahnya dan berkata dengan tenang, jika kamu tidak menyebut keluarga Wu, aku bahkan tidak akan repot-repot memukulmu. Karena kamu melakukannya, aku akan memberikan wajah ini pada keluarga Wu. Petik 2. Kamu berani memukulku. Kamu sedang mencari kematian. Liu Guang tidak menyangka ketika dia mengumumkan namanya kepada keluarga Wu, dia akan menerima tamparan di wajahnya. Meski tamparan itu ada di wajahnya, nyatanya itu adalah wajah keluarga Wu. Kamu, Ye Chen, tidak lebih dari kemampuan untuk membodohi orang, tapi jangan lupa, orang yang kamu sakiti adalah keluarga Wu, keluarga pertama di Jiangnan. Ye Chen tersenyum tipis, mengangkat tangannya dan menamparnya lagi, dan berkata sambil tersenyum, kamu pikir kamu adalah anjing keluarga Wu, jadi aku tidak berani memukulmu. Biar ku beritahu, yang aku kalahkan adalah anjing keluarga Wu. Jika kamu tidak yakin, kembalilah dan suruh tuanmu datang kepadaku. Faktanya, Ye Chen sudah berpikir jernih di dalam hatinya. Mereka telah menyebut diri mereka sendiri sebelumnya, dan keluarga Wu sekarang mencari mereka kemana-mana.
Bukan hanya dia yang mengubah Wuqi menjadi binatang pemakan kotoran, dia juga yang membuat Song Wanting jatuh cinta. Oleh karena itu, beri waktu pada keluarga Wu, dan keluarga Wu pasti akan datang. Mungkin, keluarga Wu kini telah mengetahui bahwa Song Wanting mungkin menyukai dirinya sendiri. Bahkan alasan mengapa Liu Guang berani melompat sekarang mungkin karena keluarga Wu berada di belakangnya. Dalam hal ini, saya sebaiknya memaksa keluarga Wu keluar, apa gunanya berdebat? Dengan pecundang seperti Liu Guang benar-benar menjadi gila. Saya menjelaskan bahwa keluarga Wu tidak akan bisa berbuat apa-apa, jadi mungkin Ye Chen sedang mencari kematian. Bagus, karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhimu. Begitu Liu Guang memikirkan Wu Xin, tuan muda kedua dari keluarga Wu, yang sedang menonton dari balkon di lantai 2, dia dengan sengaja berteriak, "Ye Chen, saya sudah memberitahu Anda dengan jelas bahwa saya sekarang adalah anggota dari keluarga Wu, beraninya kamu memanggilku aku, apakah kamu masih melihat keluarga Wu di matamu?" Ye Chen melihat bahwa dia telah mengamati teras lantai 2 villa dengan penglihatan sekelilingnya, dan menebak bahwa tuannya seharusnya ada di sana. Jadi, dia mencibir dan berkata dengan lantang, "Siapa keluarga Wu? Keluarga yang bisa membuang sampah sepertimu pastilah sampah itu sendiri. Mereka hanyalah sekumpulan sampah. Bagaimana mereka bisa layak tampil di mataku, Ye Chen?" Petik 2, bab 339. Ketika Wu Xin mendengar bahwa Ye Chen menghina keluarga Wu dengan cara ini, dia langsung menjadi marah. Jadi, dia segera berbalik dan turun, siap bertemu Ye Chen sebentar. Pada saat ini, Song Wanting memandang Liu Guang yang wajahnya merah dan bengkak karena Ye Chen dengan jijik, dan memanggil pengawal di rumah. Begitu pengawal itu tiba, dia menunjuk Liu Guang dan memerintahkan, "Usir orang ini keluar. Jika dia berani masuk lagi, kakinya akan patah." "Ya, Nona." Ketika pengawal mendengar ini, mereka segera bergegas maju, menahan Liu Guang, dan ingin mengusirnya dari keluarga Song. Namun, pada saat ini, suara dingin dan dingin tiba-tiba terdengar. "Mari kita lihat siapa yang berani mengusirnya." Wu Xin menuruni tangga selangkah demi selangkah dengan tangan di belakang punggung, ekspresi ketidakpedulian dan kemarahan di wajahnya. Awalnya, dia meminta Liu Guang datang untuk merepotkan Ye Chen dan mencegah Ye Chen turun dari panggung, untuk menamparkan wajah Ye Chen dengan keras dan membuatnya kehilangan muka di depan Song Wanting. Tanpa diduga, Ye Chen ini berani menjadi begitu sombong, dia sama sekali tidak memperhatikan keluarga Wu, dan langsung menamparkan Liu Guang 2 kali, hampir membuat Liu Guang menjadi anjing mati. Itu bahkan bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah Ye Chen sangat berani, dia berani menyebut keluarga Wu sampah. Itu bisa ditoleransi, sungguh tak tertahankan. Ketika pengawal melihat Wu Xin turun, mereka ragu-ragu sejenak. Bagaimanapun, keluarga Wu dan putranya juga telah tinggal di keluarga Song selama beberapa hari, dan para pengawal sudah lama mengetahui bahwa mereka adalah tamu terhormat keluarga. Liu Guang tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira dan berseru, "Tuan muda Wu, Anda harus membuat keputusan untuk saya." Wu Xin meliriknya dengan kesal, mengutuk dalam hati, "Bajingan tidak berguna, kamu tidak dapat melakukan hal kecil dengan baik, apa gunanya kamu?" Song Wanting juga mengerutkan kening saat ini dan bertanya, "Wu Xin, apa maksudmu? Apa hubungannya masalah ini denganmu?" Wu Xin berkata dengan ringan, "Tidak ada yang menarik. Liu Guang berasal dari keluarga Wu kami. Dia ikut dengan saya dan ayah saya. Jika Anda ingin mengusirnya sekarang, Anda akan memukul wajah keluarga Wu kami." Kemudian, dia berkata kepada Ye Chen, "Dan kamu, siapa yang memberimu keberanian untuk memukuliku, dan berani tidak menghormati keluarga Wuku? Sekarang kamu berlutut dan menamparkan dirimu sendiri. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Baginya, meskipun Liu Guang hanyalah seekor anjing, dia bisa mengalahkan anjing ini sendirian, tapi tidak jika orang lain mau. Kalau tidak, di mana dia akan meletakkan wajah Wu Xin? Di mana wajah keluarga Wu? Ye Chen memandangnya dan bertanya, Apakah keluarga Wu-mu hebat?" "Tentu saja." Wu Xin mencibir dengan sangat arogan, "Keluarga Wu adalah keluarga terbesar di selatan Sungai Yangtze, dan juga pemimpin di seluruh negeri. Beraninya kamu menyebut keluarga Wu-ku sampah?" Ye Chen tersenyum menghina dan melihat Wu Xin dari atas ke bawah. Belum lagi, orang ini terlihat sangat mirip dengan Wuki. Seperti yang diharapkan, mereka adalah saudara dari negara yang sama. Namun,
sebelum Ye Chen dapat berbicara, Song Wanting buru-buru melangkah maju dan berkata, "Wu Xin, Liu Guang yang memprovokasi masalah ini terlebih dahulu, jangan mempermalukan Tuan Ye." Tuan Ye, Wu Xin sangat kesal saat mendengar Song Wanting keluar untuk melindungi Ye Chen, dan berseru, "Dia hanya sampah, beraninya dia memanggilnya Tuan." Song Wanting mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan serius, "Wu Xin, harap berhati-hati dengan kata-katamu. Tuan Ye adalah idolaku dan aku tidak akan mentolerir penghinaanmu." Wu Xin tidak menyangka bahwa wanita seperti Song Wanting di antara para dewi adalah Ye Chen, seekor anjing penjilat yang bau. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah di dalam hatinya, "Bagaimana orang ini bisa dibandingkan denganku? Akulah pria yang harus kamu berlutut dan jilat. Kamu benar-benar buta." Memikirkan hal ini, dia berkata dengan dingin, "Izinkan saya memberitahu Anda, anak laki-laki bernama Ye ini memukuli anjing keluarga Wu kami dan memarahi keluarga Wu kami. Dalam masalah ini, bahkan jika Tuan Song datang untuk menengahi, Wu tidak mungkin bagi siapapun untuk memaafkanku." Setelah selesai berbicara, dia segera menunjuk ke arah Liu Guang dan berteriak kepada Ye Chen, "Berlututlah dan bersujud kepada anjingku, lalu berlutut dan bersujud kepadaku 3 kali, dan aku tidak akan membicarakan masalah ini denganmu untuk saat ini." Petik 2. Ketika Liu Guang mendengar ini, dia sangat gembira. 2 tamparan tadi sebenarnya tidak sia-sia. Tuan muda sudah mulai membela dirinya sendiri. Jadi, Liu Guang menutupi wajahnya, berjalan ke arah Ye Chen, dan mengutuk dengan arogan, "Apakah kamu mendengar itu? Mengapa kamu tidak berlutut di hadapanku?" Ye Chen mendengus dengan jijik, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih leher Liu Guang, dan mengangkatnya tinggi-tinggi di tempat. Wu Xin tercengang. Dia tidak menyangka Ye Chen bisa mengangkat Liu Guang seberat 10 pon hanya dengan satu tangan, dengan kakinya menjuntai di udara. Saat ini, Liu Guang hanya merasa lehernya dicekik oleh kekuatan yang kuat, dan kakinya menendang-nendang dengan liar di udara, tetapi semakin dia meronta, dia menjadi semakin sesak. Ye Chen memandang Liu Guang dan berkata dengan dingin, "Jika kamu berani mengatakan satu kata lagi, aku akan mengukir kata kemiskinan di dahimu." Bagaimanapun, dia melemparkannya ke tanah. Liu Guang terjatuh begitu keras hingga tulangnya hampir patah, tapi dia takut dengan dinginnya Ye Chen dan merangkak ke sisi Wu Xin, benar-benar tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ini, Song Wanting menunjuk ke arah Liu Guang tanpa basa-basi, dan berkata kepada beberapa pengawal, "Apa yang masih kamu lakukan?" Saya berkata, "Usir orang ini." Begitu pengawal itu mendengar ini, dia segera bergegas ke depan, dan menyeret Liu Guang ke atas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Liu Guang buru-buru berteriak, Tuan muda, Anda harus membantu saya, Tuan muda." Wu Xin mengepalkan tinjunya erat-erat, mempermalukannya tanpa malu-malu. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Kemarahan di matanya tidak bisa dihilangkan, dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Song Wanting, "Tahukah kamu bahwa Ye Chen adalah pria yang sudah menikah, atau menantu yang tidak berguna, dan kamu sebenarnya ingin mengusirku demi dia?" Song Wanting berkata dengan wajah dingin, "Tuan Ye adalah tamu terhormat keluarga Song, dan salah satu orang yang paling saya kagumi. Apalagi anjing Anda, bahkan jika Anda berani terus tidak menghormati Tuan Ye, saya akan melakukan hal yang sama." Dengan wajah cemberut, Wu Xin menatap Song Wanting dalam-dalam, lalu Ye Chen, dan mencibir. Dia marah, menatap Ye Chen dan berkata dengan dingin, "Nak, kamu gila sekali. Kamu pikir kamu ingin melindungimu, jadi kamu berani menjadi begitu sombong di depanku. Pernahkah kamu mendengar reputasi dari keluarga Wu di Suhang?" Ye Chen tersenyum tenang dan berkata, "Saya memang pernah mendengar nama keluarga Wu." Ekspresi Wu Xin tegas dan sedikit jijik, dan dia berkata dengan arogan, "Selama kamu pernah mendengarnya, kamu menyebut keluarga Wu ku sampah. Jika kamu tidak segera berlutut dan memohon maaf padaku atas masalah ini, keluarga Wu pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan jika Raja Surgawi Lao Su melindungimu." Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Alasan mengapa saya mendengar tentang keluarga Wu adalah karena beberapa hari yang lalu, ada seorang selebriti internet di Douyin yang mengambil kotoran lelaki tua itu untuk dimakan di toilet rumah sakit. Orang itu konon bernama Wu Qi. Sepertinya dia anggota keluarga Wu, kan? Sepertinya kalian anak-anak keluarga Wu memang kejam.
kamu bisa makan makanan menjijikkan seperti itu sesuka hati. Ekspresi Wu Xin tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek ketika dia mendengar Ye Chen menyebut saudaranya sedang makan kotoran. Sial, ini benar-benar noda terbesar dalam sejarah keluarga Wu yang berusia seabad saat ini. Di samping, meniru lelucon di internet, dan berkata dengan ekspresi berlebihan, brengsek, kejam, semua orang tiba-tiba tertawa. Tapi saat ini, ekspresi Wu Xin hampir memakan orang. Bab 340. Wu Xin sangat marah hingga tinjunya mengepal dengan keras. Dia menatap Ye Chen, dan berkata dengan dingin, "Nak, kamu sendiri yang mencari kematian, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Keluarga Wuku tidak akan pernah membiarkanmu hidup sampai besok." Sebelum Ye Chen dapat berbicara, Song Wanting segera berteriak, "Wu Xin, beraninya kamu." Wu Xin berkata dengan dingin, "Apa yang tidak berani saya lakukan? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa keluarga Wu saya akan dibantai oleh orang lain di Jinling? Biar saya beritahu Anda, di Jinling, setiap orang harus tunduk pada keluarga Wu." Wajah Song Wanting menjadi dingin dan dia berseru, "Wu Xin, kamu tidak diterima di sini, silakan keluar. Keluarkan aku." Wu Xin membelalakkan matanya, menatap Song Wanting, dan berkata dengan marah, "Kamu ingin mengusirku karena penis bau ini?" Song Wanting berkata dengan tegas, "Benar. Saya akan mengatakannya lagi, silakan keluar." Pada saat ini, sepupu Song Wanting, Song Guangrong, tiba-tiba muncul, buru-buru melangkah maju dan berkata, "Oh, Tuan Wu, Wanting, apa yang kalian berdua pertengkarkan?" Ketika Wu Xin melihat Song Honor datang, dia buru-buru berkata, "Yang mulia, Anda datang tepat pada waktunya. Anda, saudara perempuan saya, akan mengusir saya hanya karena seutas benang gantung." Song Honor melirik Ye Chen, merasa agak malu. Faktanya, Song Honor juga sangat meremehkan Ye Chen, namun, dia tahu bahwa kakeknya percaya padanya dan menghargai serta menghormatinya, jadi dia tidak berani secara terbuka tidak menghormati Ye Chen. Melihat Ye Chen dan Wu Xin sepertinya sedang berkonflik, dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Oh, ini benar-benar banjir yang membanjiri kuil Raja Naga, dan satu keluarga tidak mengenal yang lain." Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, ini adalah Tuan Wu Xin Wu, putra tertua dan cucu dari keluarga Wu di Suzhou dan Hangzhou." Segera, dia buru-buru menjelaskan kepada Wu Xin, "Tuan Wu, ini Tuan Ye Chen Ye, yang pernah menyelamatkan nyawa kakek saya." Wu Xin mendengus dingin dan berkata, "Sungguh omong kosong Tuan, menurutku dia hanyalah seorang penipu. Dia melukai anjing keluarga Wuku dan juga menyebut keluarga Wuku sebagai sampah. Bahkan jika Raja Surga datang hari ini, aku tidak akan melakukannya. Aku akan membiarkannya dia pergi." Begitu dia selesai berbicara, sebelum Wu Xin pergi, Song dan Wu Donghai berjalan dari villa. Ketika Tuan Song datang, dia mendengar pertengkaran terjadi di sini. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya, "Ingin, Yang Mulia, apa yang terjadi?" Ketika Wu Xin melihat Tuan Song datang, dia buru-buru berkata, "Kakek Song, kamu datang tepat pada waktunya. Ingin mengusir orang-orangku karena Ye Chen ini. Dan Ye Chen ini berbicara kasar kepada keluarga Wuku, yang hanya mempermalukanku, mempermalukan seluruh keluarga Wuku. Kamu harus..." Sebelum Wu Xin selesai berbicara, Tuan Song mengambil dua langkah dengan cepat, mengulurkan tangannya ke arah Ye Chen, dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, Anda di sini." Wu Xin dan Wu Donghai di samping tercengang. Mengapa Tuan Song yang berusia 80 tahun begitu menghormati seorang pemuda yang masih sangat muda dan berpakaian bagus? Saat ini, Ye Chen memandang Tuan Song, tersenyum tipis, dan berkata, "Orang tua, menurutku keadaanmu tidak membaik. Apakah kamu merasa sedikit sakit akhir-akhir ini?" Tuan Song buru-buru berkata, "Tuan Ye memang seekor naga dan burung phoenix di antara manusia. Dia dapat mengetahui usia tuannya secara sekilas. Sejujurnya, cuaca berubah beberapa hari yang lalu dan dia agak tertular angin dan dingin. Ditambah lagi dia lebih tua, jadi dia terlihat sedikit lelah." Petik 2. Ye Chen bersenandung dan berkata, "Karena tubuhmu terlalu lemah, obat yang kuberikan padamu terakhir kali terutama digunakan untuk mengobati penyakit dan penyakit tersembunyi yang menumpuk di tubuhmu selama bertahun-tahun. Meskipun menyembuhkan semua masalahmu, tapi sebenarnya tidak banyak meningkatkan kebugaran fisik Anda.
Tuan Song buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, "Meski begitu, saya sangat berterima kasih kepada Guru Ye karena telah menyelamatkan hidup saya. Jika Guru Ye tidak mengambil tindakan, saya pasti sudah dikuburkan sejak lama, dan bagaimana saya bisa bertahan sampai sekarang?" Ulang tahun hari ini, Ye Chen tersenyum tenang dan berkata, "Saya telah menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Anda hari ini. Saya yakin ini akan membantu situasi Anda saat ini." Ketika Tuan Song mendengar ini, tangan dan kakinya tiba-tiba gemetar karena kegembiraan. Hadiah ulang tahun, membantu status quo, mungkinkah pil peremajaan yang diminum si Tianqi? Dalam beberapa hari terakhir, Tuan Song bermimpi mendapatkan kesempatan. Dia bermimpi Ye Chen bisa memberinya pil peremajaan, sehingga dia bisa merasakan pesona kembali ke masa lalu, sehingga dia bisa hidup lebih lama dan membantu Song, keluarga pergi lebih lama dan lebih jauh. Namun, dia telah hidup sampai usia lanjut dan mengetahui satu hal dengan baik, peluang sulit didapat. Dia tidak berani meminta obat pada Ye Chen, karena takut Ye Chen akan merasa jijik, jadi dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Menunggu saat ketika kesempatan datang. Dia awalnya berpikir bahwa kesempatan ini harus menunggu sampai cucunya Song Wanting dan Ye Chen membuat kemajuan besar. Namun, sekarang dia mendengarkan kata-kata Ye Chen, dia merasa bahwa Ye Chen mungkin benar-benar menyiapkan pil peremajaan untuk dirinya sendiri sebagai hadiah ulang tahun. Namun, dia tidak yakin, dan dia tidak berani bertanya secara langsung, jadi dia hanya bisa menekan harapan besar ini di dalam hatinya, membungkuk kepada Ye Chen dan berkata, "Saya berterima kasih kepada Guru Ye." Wu Donghai mengerutkan kening dan buru-buru bertanya kepada Wu Xin di sampingnya dengan suara rendah, "Dari mana asal anak ini?" Tuan Song sebenarnya sangat menghormatinya. Wu Xin mengertakkan gigi belakangnya dan berseru, "Ayah, bajingan ini adalah tamu terhormat yang baru saja dijemput Wanting. Selain itu, menurutku Wanting sangat tertarik padanya." "Oh," Wu Donghai mengerutkan kening dan berkata, "Jadi dialah orang yang kita cari." Wu Xin buru-buru mengangguk dan berkata dengan getir, "Anak ini sangat sombong. Dia baru saja memukuli Liu Guang, dan Song Wanting mengusir Liu Guang lagi." "Apa?" Wu Donghai berkata dengan marah, "Kami membawa Liu Guang masuk. Ini sama dengan kami secara terbuka mengidentifikasi Liu Guang sebagai anjing keluarga Wu. Orang ini tahu bahwa dia adalah anjing kami, tetapi dia masih berani menyerang." Wu Xin berkata dengan marah, "Ayah, anak ini tidak hanya memukuli Liu Guang, tetapi juga menyebut keluarga Wu kita sampah, dan secara terbuka mengolok-olok adik laki-lakinya. Saya siap membunuhnya." Ketika Wu Donghai mendengar ini, dia sangat marah. "Saya sekarang adalah pewaris generasi kedua dari keluarga Wu, dan akan segera menggantikan ayah lama saya dan menjadi kepala keluarga Wu. Namun, di Jinling kecil, masih ada orang yang berani tidak menghormati keluarga Wu dan bahkan menghina keluarga Wu. Keluarga Wu, dia tidak bisa menerimanya apapun yang terjadi." Jadi, dia segera berkata kepada Tuan Song, "Paman Song, orang ini memukuli Liu Guang dan menghina keluarga Wu kami. Tidak peduli apa, Liu Guang tetaplah anjing keluarga Wu kami, dan martabat keluarga Wu saya tidak dapat diinjak-injak olehnya. Siapapun, Anda harus memberi saya penjelasan yang masuk akal tentang masalah ini." Ketika Tuan Song mendengar ini, dia sudah memahami seluk-beluk masalah tersebut. Pastilah kepicikan Wu Xin yang menyebabkan Liu Guang bertemu dengan Guru Ye. Kalau tidak, dengan Long Wei milik Guru Ye, bagaimana mungkin dia bisa memiliki pengetahuan yang sama dengan penduduk kelas bawah seperti Liu Guang? Namun permasalahan yang ada saat ini cukup sulit. Di satu sisi adalah Tuan Ye, dan di sisi lain adalah keluarga Wu. Tentu saja, Tuan Ye harus melindunginya dengan seluruh kekuatannya, tetapi keluarga Wu adalah yang terkuat di selatan Sungai Yangtze. Itu benar-benar menyinggung perasaan mereka, dan itu juga sangat merugikan keluarga Song. Namun, ketika dia memikirkan pil Hui Chun, Tuan Song segera melupakan pertanyaan ini. Dia menundukkan wajahnya dan berkata dengan tegas kepada Wu Donghai, "Tuan Wu, Tuan Ye menyelamatkan nyawa lelaki tua itu. Di keluarga lelaki tua itu, tidak ada seorang pun yang diizinkan mempermalukan Tuan Ye." Bersambung.